bisa menjadi ya tadi supaya yang muda-mudi juga memahami tujuannya sama. Cuman caranya kalau bisa pelan-pelan dikolaborasi dan nanti pun lama-lama akan arahnya ke sana. Cuman tinggal fase ininya aja jangan sampai ada jadi bahasanya kalau anak milenial tuh selek lah gitu kayak baut gitu ya yang udah nggak masuk lagi atau nggak cocok lah bahkan sampai akhirnya ada yang "Oh, saya nggak mau pelihara lagi karena nggak cocok nih caranya gitu ada tapi saya mencoba bahwa semua kan tujuannya apa sih melestarikan ajaran Dharma. Selamat siang, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, kita kembali bertemu di acara Light of Wisdom. Dan siang hari ini saya ditemani oleh tamu muda. Karena saya lebih tua soalnya. Tamu muda saya ini adalah seorang pandita. Pandita dari Banten. Ya, dari Bro Upasaka Pandita Ferry Kuswanto. Ya, biasanya dikenal dengan nama Ferry Kus ya, nama Betul. tenarnya ya. Iya, ini melayani di wihara apa nih? Eh, terima kasih kepada Sis ya. Iya. Sis Erina ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih setelah diundang ke sini. Saya ucapkan salam buat semua juga. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Eh, sekarang sih memang pelayanannya yang sekarang ya di Wihara Gunawardana itu di Banten. Ya, memang saya dari pertama ke wihara itu di sana sampai hari ini walaupun ya mungkin lokasi rumahnya juga agak sedikit menjauh sekarang tapi tetap di sana pelayanan. Udah nyaman ya pelayanan di sana ya. Karena memang masih perlu kita layani ya. Jadi kita pelayanan di sana. Iya. Biasa yang saya tahu, yang Romo Pandita, itu Ibu Pandita tuh biasanya udah nggak boleh dibilang tua ya. Penuh dengan pengalaman. Ya, ini bagaimana nih seorang yang masih umurnya berapa nih? Oh ya, sebetulnya dibilang muda Mm-mm. juga nggak muda. Karena dianggap muda mungkin disandingkan dengan para senior ya. Tapi kalau di muda-mudi, di anak-anak sekolah atau kuliah saya udah nggak muda. Nggak muda. Jadi Tapi kalau- masih tergolong muda Kalau- untuk Pandita kalau ya. usia memang kalau untuk Ya, usia terima ya, kasih makasih. Tia. Kalau untuk usia memang sekarang saya 34 tahun. Hmm. Jadi coba mungkin untuk face lookingnya aja yang mungkin masih di bawah 34 tahun. 30-an masih mending, masih muda, Masih muda ya? masih tergolong muda. masih fresh. Jadi boleh bilang apa sih motivasinya menjadi pandita di usia muda? Karena yang saya tahu tuh untuk berkomitmen untuk menjadi pandita tuh banyak orang yang nggak mau lah, nggak mau lah. Ada udah melayani biasa di wihara tapi tetap nggak mau nih. Ini motivasi seorang Verikus itu apa sih? Ya, jadi memang kalau dibilang motivasi tidak mungkin langsung timbul ya. Iya. Kan nggak mungkin kita dari pertama saya ke wihara tuh 2003 ya. Saya ke wihara tuh karena sekolah sebenarnya. Jadi karena saya SMP sekolah Buddhis, jadi saya mengenal ternyata ajaran Buddha itu ini. Ternyata selama ini saya kan cuma tahunya sembahyang ya. Kalau dari rumah ya, Iya, tradisi taunya ya. pas SMP ternyata ada baca paritanya, ada ini. Nah, itu mulailah timbul bahwa ini ajaran Buddha seperti ini. Saya belajar menghormat, kemudian juga belajar membaca parita dengan mungkin ada nadanya yang nggak boleh sembarangan gitu ya. Dan namanya masih SMP. Nah, kemudian pas begitu SMA saya ke Wihara Gunawardana. Nah, karena Wihara Gunawardana itu dekat dengan rumah. Oh, dekat dengan rumah. Paling 1 kilometer lah ya, karena masih dalam perumahan. Di daerah Bonang itu udah sana indah ya, arah ke Legok. Nah, ketika waktu udah SMA tuh baru, ternyata ajaran Buddha itu kok luas ya, gitu. Ternyata bukan cuman hanya
Sakyamuni Buddha gitu ya, ada banyak, ternyata ada Kuanipusa, Iya, dia banyak. juga para bodhisattva. Jadi mulailah mengenal, dan ternyata awalnya juga saya nggak kepikiran motivasi, oh harus jadi pandita gitu ya kan, nggak. Intinya ke wihara kita ketemu komunitas teman-teman satu angkatan ya, Bisa satu nyaman usia lah ya. Terus di situ mulai kita bisa melayani, oh ada Waisak, kita nyanyi, saya kan bisa main gitar, saya bisa nyanyi, Oh jadi iya. melayani, toh orang lain kok happy gitu ya, jadi kita merasa jadi, oh kok jadi seperti keluarga ya. Nah itu, nah setelah itu lanjut dari, nah terus kemudian lanjut ke sekber kan ya, waktu itu kan Oh iya. sekber PMVBI, saya ikut beberapa periode, dan sampai sekarang ya Amitovo masih membantu sekber PMVBI yang di Banten. Udah Karena jadi senior di sana nih. sebenarnya junior senior bagi saya nggak ada ya, karena KTP saya Buddha aja, nggak ada senior Buddha, itu nggak ada. Jadi Senior dalam Kepsekber. nah senior mungkin dari sisi udah setiap pelatihan saya ikut terus, sampai kadang ingat banget waktu itu tuh sampai yang pelatihnya itu yang senior saya juga ya, nih kamu ikut lagi jadi peserta lagi, udah harus jadi pelatih nih, jangan jadi peserta terus ya bilang, ya masih ada kesempatan ikut jadi pelatih. Oh, sampai ditolak jadi peserta jadi pelatih nih. Jadi kadang-kadang yang senior itu malah, aduh mau ngajarin apa lagi nih, udah kamu jadi senior aja, jadi yang ikut berbaginya gitu loh. Nah akhirnya di situ udah mulai, dan setelah kuliah, lulus, kerja juga Amitovo, saya bisa praktekkan di kantor ya, ataupun dan sekarang kerja. sampai sudah akhirnya sudah berkeluarga juga. Ya, saya langsung sebut aja ya. Sudah berkeluarga, dan akhirnya Amitovo juga belum, sejauh ini nggak ada kendala, dan yang membuat saya menjadi pandita adalah bahwa dengan tadi kita melayani, bagi saya kalau saya tidak melanjutkan, bukan kita ngomongin tingkatan ya, jadi Iya. kalau saya tidak mengikuti regenerasi, karena ini salah satu pertama menjadi regenerasi dalam Dan- melestarikan Buddha Dharma. Karena kalau kita pengen melestarikan tidak ada tindakannya, ya gimana kan gitu. Betul, Nah, betul. akhirnya ada kesempatan ikut pelatihan dasar kepanditaan, saya ikut, dan di situ ditanya mau nggak, saya bilang ya kalau memang ada kesempatan dan dipercaya ya saya mau belajar. Dan akhirnya saya ikutlah kepanditaan, latihan dasarnya, dan saya rasa sebetulnya motivasi tadi yang melestarikan, kedua saya berpikir ternyata setelah jadi pandita ternyata melayaninya lebih banyak gitu. Lebih happy nggak nih? Lebih happy, dan nggak ada kayak batasan, maksudnya oh syaratnya harus pandita, ya saya bukan pandita, saya nggak boleh gitu loh. Jadi kayak nggak ada syarat prasyarat yang saya harus lengkapi kalau saya sudah mengikuti regenerasi ini. maksudnya. Berarti menjadi pandita juga satu terobosan ya, tidak ada batasannya Iya. ya. Jadi saya merasa kalau tadinya mungkin ya kalau saya bukan pandita, mungkin berbagi saya ada di situ aja, mungkin orang kenal saya lebih seperti itu. Tetap berbagi ya, bukan berarti Betul, betul. cuma bagi saya sebagai seorang pandita sekarang, jadi mau belajar tidak ada prasyarat yang saya kurang. Kayak orang mau kerja tuh syarat harus S1. Berarti kan udah nih. Udah. Jadi mau syarat harus S2 kan udah. Jadi enak gitu, udah nyiapin senjata. Jadi kita kalau ada kesempatan tinggal Ambil. coba. Jadi bisa melayani lebih banyak intinya Itu, di sini itu ya. tadi. Bisa Ini melayani luas ya. banyak supaya ya tentu saja ajaran Buddha Dharma ya Lebih membumi ya. berlestari. Itu mungkin. Iya, udah menarik sekali nih jawabannya. Ternyata nih motivasinya melayani lebih tidak ada batasannya ya. Ya, itu kita iya. siapin senjata dulu lah ya ini. Iya. Ini yang kedua nih, kontribusi apa yang bisa diberikan oleh pandita muda? Apalagi sekarang nih kan tantangannya di era boleh dibilang era milenium ya, apalagi milenial, iya kan. Pembabaran Dharma juga bukan cuma melalui tatap muka aja atau online, juga bisa melalui offline atau media lain, TikTok, sosmed ya. Tuh bagaimana tuh tantangan untuk pandita muda nih? Wah, nih untuk menjawab tantangan ini saya minum sebentar ya. Iya, harus minum dulu supaya lebih santai. Effort ya. Aduh. Ya, ini karena untuk menjawab tantangan perlu ada asupan ya. Penting asupan energi. Jadi kalau menurut saya ya sebetulnya ya saya selalu
Ya, kata-kata syukur saya itu kadang suka saya sampaikan dengan ya amitofo gitu ya. Jadi Amitofo. kalau saya sebenarnya bilang amitofo itu sebenarnya saya mengucap rasa syukur juga bahwa selain beraspirasi juga saya bersyukur gitu. Jadi amitofo bahwa di usia yang saya yang masih 30-an dan saya juga dari sekber ya awalnya. Sehingga kontribusi saya terlihat sekarang lebih berasa ke muda-mudi gitu. Karena di zaman milenial ini kan saya menyadari bahwa saya lihat di kepanditaan kita jenjangnya kan terlalu jauh nih usianya dengan yang muda-mudi. Sehingga dengan kehadiran saya di kepanditaan, semoga ya saya sudah beberapa kali sebagai jembatan untuk bisa menjadikan regenerasi muda-mudi dengan yang senior ini iya, tidak jauh gitu. Tidak jauh. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya tetap aktif di sekber. Walaupun saya seorang pandita, saya tetap aktif, saya tetap dekat dengan muda-mudi dan amitofo ya karena jenjang saya tidak terlalu jauh dengan muda-mudi. Jadi kan Berasa. milenial dia saya bisa ikutin. Oh iya betul, Jadi, bisa menjembatan ya. Jadi kalau misalkan kok kita mau Waisak tapi mau ada musik Mandarin boleh gitu. Jadi kita lebih luas gitu. Jadi jangan langsung ditolak. Kok kita mau ini boleh nggak? Boleh. Yang penting masih dalam taraf yang kita juga kan advice-nya tetap ke Bhikkhu Sangha. Jadi kita sebagai pandita walaupun mampu gitu ya menjadi jembatan untuk muda-mudi kasarnya, tetapi tetap kita harus berkomunikasi dengan Bhikkhu Sangha tentu saja karena muda-mudi ini juga termasuk ya bisa dibilang kita semua ini kan anak Sangha ya, cuma usianya aja dia masih muda-mudi. Nah, jadi saya berkontribusi di Banten untuk bisa bukan menyatukan ya, tapi membuat muda-mudi ini ayo kalau ada masalah apa sih masalahnya. Lebih hidup lebih aktif ya. Kalau mau ke sana malu gimana? Oh kita adakan anjang sana, terus kita kebaktian bareng. Walaupun kok kalau pakai Zoom boleh nggak? Boleh. Kalau mau hybrid boleh nggak? Boleh. Karena kemarin sempat juga kita Katina ya di Banten itu menggunakan hybrid. Wow. Karena kita menyadari bahwa kalau kita di Banten kan ada yang jauh itu di Cilegon ya. Nggak mungkin dong kita paksakan setiap kegiatan selalu di daerah Tangerang, tapi yang Cilegon kan jauh nih. Ya kan kita memahami, maka kita adakan hybrid. Jadi kalau yang jauh yang nggak bisa, maka menggunakan Zoom. Kalau memang yang bisa kita datang, ya datang. Jadi mungkin kalau pandita tua bisa terhambat di faktor ini loh. Ya sebetulnya ya semoga juga dengan kehadiran saya membantu yang senior dari sisi apa ya administrasi karena sekarang serba laptop nih, laptop atau teknologi Zoom atau apa ya. Jadi amitofo ya masih bisa melayani juga untuk mempersiapkan yang seperti itu. Bagaimana dengan pandita muda tuh dengan sekarang kan pembabaran dhamma sudah lewat sosmed ya, aplikasi TikTok, Instagram itu yang live itu bagaimana nih pandita muda tuh menyikapi itu gimana nih? Kalau menurut saya ya sebetulnya saya kan juga kemarin tuh amitofo lagi ya ikut Pabaja ya, Pabaja yang diadakan oleh Setwil, Sangha Agung Indonesia, DKI dan Banten yang bekerjasama dengan Lampung dan Jawa Barat. Nah, saya merasa di situ saya dapat buku yang namanya Sejarah Perkembangan Agama Buddha ya. Kalau nggak salah ya, saya baca itu. Itu dari Bhikkhu Sangha ya. Nah, setelah saya baca memang sebenarnya dari awal saya baca semua setelah Buddha parinibbana ya, setelah guru kita sudah parinibbana secara ya fisik ini ya. Semua berkeinginan untuk melestarikan. Jadi bagaimana melestarikan ya tentu saja dalam Buddha kita mengenal adanya menyatu dengan budaya lokal, kearifan lokal lah ya. Nah itu salah satu bentuk yang menurut saya harus kita sadari dan pahami. Nah sekarang tentu saja di era teknologi digital itu kan salah satu yang namanya perkembangan zaman, di mana dikatakan bahwa ajaran Dharma itu adalah ajaran yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman ya. Up to date terus ya. Betul. Maka dari itu dengan adanya sosial media, itu kan sebagai alat. Dulu kita sering banget dijelasin bahwa pisau ini bisa jadi buat potong buah, bisa jadi untuk hal buruk ya kan? Iya. Melukai makhluk atau apa ya. Jadi balik lagi, sosial media, perkembangan teknologi ini adalah sebuah alat
atau Yang tools. ya, Jadi tergantung tujuan kita. Kalau tujuan kita ingin melestarikan Buddha Dharma, saya rasa itu nggak ada yang salah. berarti hanya suatu alat yang perlu Betul. dimanfaatkan sesuai dengan Betul. fungsinya. Balik Ya. lagi tadi melihat perkembangan, selama tujuan kita untuk melestarikan ajaran Buddha ini, Buddha Dharma, terutama di Nusantara lah ya, di Indonesia iya. yang sudah Sukong, Asin, bangkitkan kembali gitu ya. Jadi saya rasa menggunakan media sosial itu salah satu yang tepat malah banyak sekali teman-teman saya juga yang bukan Buddhis, jadi kadang ada rasa pengen tahu gitu ya dengan adanya sosmed. Kemarin dengar ini maksudnya apa gitu. Jadi saya bisa berbagi melayani kepada semua orang, bukan melihat dari keyakinannya gitu loh. Iya, ini bagus sekali ini. Ini mungkin pandita muda dan pendeta juga harus belajar supaya tidak orang bilang kuno gitu. Iya. Jadi nggak bisa gaptek ya, gaptek gitu ya. Jadi gitu ya. Terus yang terakhir ini, 3 nih. Pandita muda itu ada tantangannya, ada hambatannya nggak? Ya, tentu saja ya, namanya hambatan, tantangan itu pasti ada. Saya juga melihat bagaimana pertama tantangannya adalah saya sebagai pandita muda kalau punya ide atau gagasan tidak langsung kayak secara koboi, ya saya harus gini gitu. Ini ya Bapak Ibu harus ikutin gitu maksudnya. Karena ini adalah terobosan muda-mudi yang baru. Enggak gitu juga. Nah, itu tantangannya memang. Karena ide kita yang kreativitas, ide itu yang mau brilian, mau apapun sekreativitasnya, kalau tidak didukung dengan kerjasama atau kekompakan dan memahami tujuan dan visi misinya, maka menurut saya mungkin prosesnya bisa menjadi tidak secerah awal gitu. Jadi tantangannya pertama adalah dengan generasi yang lebih senior, kita harus menyesuaikan juga. Jadi nggak bisa langsung barbar. Ini teknologi misalkan, ini semua kita Zoom aja, rapat kita Zoom terus aja, ngapain datang kan gitu. Tetapi kan kita harus mengimbangi dengan, kita butuh juga loh ketemu. Nah, karena dari Bapak Ibu yang senior, pandita yang senior ini kan bilang dengan ketemu kita bisa lebih engagement-nya dapat. Dan ternyata kita yang muda pun jadi akhirnya bisa belajar gitu. Oh, ternyata dengan memadukan budaya teknologi. Ya, teknologi dulu dengan sekarang itu ternyata boleh loh. Jangan kita selalu Zoom aja, bentang-bentang Zoom terus gitu, tapi nggak ada onsite-nya gitu. Berarti ada itu pertama tantangannya. Itu ya. Mungkin kedua berikutnya juga sama tadi, bisa bukan menenangkan ya bahasanya, itu kita bisa memberikan arahan kepada muda-mudi juga pemahaman yang tadi saya miliki, bahwa kadang yang senior ini kan pengalaman-pengalaman dulu dia beritahukan bahayanya ini, resikonya ini. Tetapi yang muda-muda ini kan belum sampai ke sana gitu. Jadi mencoba memberikan arahan bahwa kita coba dulu, kita padukan dulu. Jadi saya tangkap di sini masalah komunikasi. Pasti. Iya, karena kan ada gaps antara generasi muda sama itu ada gaps. Itu nggak bisa dimungkinin tuh ada gap. Jadi mungkin bagaimana komunikasi yang baik, menyampaikan ide-ide itu supaya bisa diterima dan bisa. Pasti. Karena kan pemikiran kita sendiri aja mungkin bisa mewakili, tapi nggak bisa mewakili pemikiran orang lain. Mungkin harus disosialisasikan, bagus ya komunikasi yang saya tangkap di sini ya. Oke, jadi tantangan dan itunya. Itu tantangan pertama itu ya, tantangan paling besar ya, kita menjadi jembatan untuk bisa menyambungkan pemikiran dari yang sudah senior ya, atau yang sudah senior lah, yang mendahului kita lebih duluan dalam berlatih, dalam menjadi kepanitaan, dalam mengadakan acara, juga bisa menjadi ya tadi, supaya yang muda-mudi juga memahami tujuannya sama. Cuman caranya kalau bisa pelan-pelan dikolaborasi, dan nanti pun lama-lama akan arahnya ke sana. Cuman tinggal fase ininya aja, jangan sampai ada, jadi bahasanya kalau anak milenial tuh selek lah gitu, kayak baut gitu ya, yang udah nggak masuk lagi atau nggak cocok lah, bahkan sampai akhirnya ada yang saya nggak mau kuliah lagi karena nggak cocok nih caranya gitu. Ada, tapi saya mencoba bahwa semua kan tujuannya apa sih? Melestarikan ajaran Dharma kan, mensukseskan acara ya, contohnya misalkan acara Waisak nih. Dan tujuannya kita mau sukseskan acara Waisak. Ujung-ujungnya apa sih? Kan melestarikan ajaran Buddha, menggaungkan kembali. Jadi ya kalau ada perbedaan ya kita tadi itu sadarilah. Ya, kalau mau nanti tahun depan kita pakai caranya ini gitu. Jadi ya disempurnakan. Mencoba bisa saling memahami saja sih. Iya. Itu sih mungkin. Terus kan ini kan menjadi pandita muda itu bagaimana keluarga?
menyikapi. Ini kan sekarang kan mungkin udah berkeluarga ya, Ya, tadi udah sudah berkeluarga. spill. Jadi ketika belum ya, masih kecil, masih on the way gitu ya, itu menjadi dhamma duta begitu kan pada Ya. waktu itu kan. Itu bisa agak berat jodoh nggak mungkin di sini. Oh karena ini nanti akan selalu dibatasin. Oh nih harus menjadi contoh role model Buddhis segala macam. Terus dari orang tua ada ketakutan nggak? Oke. Biasanya nih banyak ada ketakutan ini loh. Wah, ini apa namanya, sharingnya cukup ini ya. Ini karena terkait dengan bukan hanya tentang pribadi ya, tapi tentang keluarga dan hubungan dengan masyarakat lah ya. Iya. Karena kita kan manusia ya, tidak bisa Pasti, pas pasti. dari lingkungan kita, keluarga kita sebagai pendukung utama kita loh. Oke, untuk itu saya minum lagi ya. Ini, Oke, kayaknya harus minum juga. iya, sis juga harus Iya. minum supaya kita relax. Nah, kalau udah ada asupan kan termotivasi untuk menjawab lebih. Iya, Cool. betul nih. Jadi kalau bicara keluarga tentu saja tidak ada yang instan ya. Semua balik ke kebiasaan kita. Selama kita tadi pertama tujuannya baik, terus kita juga membiasakan rutin. Saya rasa yang kalaupun ada keluarga, saudara yang kok sekarang jadi makin sibuk sih, jadi mulai bisa memahami gitu. Tapi saya mau bilang di sini satu. Kebanyakan yang orang takutkan itu, kenapa dia tidak mau jadi pengurus biasanya ya? Iya, Pengennya umat aja lah, umat. Volunteer gitu ya. tidak mau berkomitmen rasanya ya. Nggak usah jauh-jauh ke panita deh, pengurus aja ya di wihara. Iya. Saya rasa tantangan mereka itu pasti adalah di rasa tidak enak. Misalkan kita ada rapat Waisak gini, bisa datang nggak? Aduh, kalau udah nggak sempet nih lagi ada acara ulang tahun misalkan. Kalau nggak datang ntar nggak enak. Kalau datang tapi saya beban ini karena harus kesini gitu ya. Nah, perasaan-perasaan itulah yang sebetulnya harus disadari bahwa kita ini melayani harus sesuai dengan porsinya. Karena kita sebagai perumah tangga, kita punya keluarga, maka kita harus bisa membagi waktu. Jangan sampai berpikir gini, kalau nggak ada saya udah nggak jalan semua. Itu salah. Nah itulah beban itu yang membuat menurut saya orang banyak nggak mau untuk mencoba. Saya salah satunya dari zaman pengurus ya sampai sekarang itu saya selalu berkomitmen belajar ya, namanya ini belajar berkomitmen. Kalau saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Saya nggak bukannya berarti oh nanti kalau hancur gitu nggak peduli dong, enggak. Tapi di sini kalau memang ada suatu mohon maaf untuk rapat kayak ini saya nggak datang, ada ini. Jadi nanti saya mungkin lihat lihat hasilnya aja notulennya. Intinya pada dasarnya saya mengikuti gitu ya. Apalagi kalau sekarang udah enak ya. Kalau Zoom, ntar saya recordnya aja deh. Kalau kayak ngomong gitu ya. Itu yang pertama, jadi rasa nggak enak ini saya rasa harus dihilangkan. Supaya dalam pelayanan kita lebih lega gitu. Jangan, aduh, mau ini ada ngundang sharing nih, kok bisa datang nggak? Oh mohon maaf, hari ini saya lagi nggak bisa karena ada ini. Mungkin ada kesempatan waktu lain, semoga saya bisa berjodoh sharing di sana. Tapi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kan. Kita nggak boleh, aduh sharing nih nanti, pasti harus ajaran Dharma, membabarkan Dharma adalah perbuatan baik yang paling besar gitu ya dari semua kebajikan ya, adalah dana Dharma gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa berpikir gitu karena kita menjadi perumah tangga, sehingga kita harus bisa membagi waktu juga pada keluarga kalau memang ada acara. Sekarang kalau saya Sabtu Minggu kan pasti kebanyakan di wihara ya, karena kan Sabtu dan Jumat saya kerja. Nah, kalau saya mau dengan keluarga, saya aturnya di hari kerja. Jadi saya cuti kerja. Jadi cuti kerja saya bermanfaat untuk keluarga. Liburannya lebih sepi, di tempat wisatanya sepi, enak kita bisa menikmati. Ternyata saya pikir-pikir kemarin pas liburan sama keluarga di hari kerja cuti, enak ya, di tempat wisatanya sepi ya. Dan keluarga juga lebih sukanya, lebih happy ya. Happy kalau rame, bawa anak kecil, aduh gimana kita mau happy, yang ada kita stres bawa, aduh rame, makan juga jadi buru-buru. Ternyata menurut saya cuti kerja saya lebih berkualitas sekarang karena saya cuti untuk keluarga, bukan cuti untuk tidur di rumah. Jadi ini intinya
berkomitmennya itu jangan takut ada beban. Iya, semua itu ngatur aja. Heeh. Kita atur kalau kita mau liburannya 1 minggu boleh Berbagi. nggak? Boleh. Tapi kita udah sepakati, udah kita jatuh jadwal. Menurut saya mengatur waktu itu Sangat penting ya. seni yang menarik ya. Kayak kita bermain musik itu kayak nyari kunci gitar mau di C mau di G. Yang nyamannya kita, intinya kita bisa membagi waktu, jangan sampai rasa nggak enak itulah yang tercurahkan kepada regenerasi sehingga mereka nggak mau dan mereka takut tuh kalau jadi pengurus nggak bisa. Nggak usah kemana-mana, terikat di sana. Betul. Nah, maka dari itu dengan saya menjadi pandita, saya berharap banyak orang yang melihat tuh, kok Verikus bisa ya, gimana? Saya mau bagikan apa yang saya rasakan. Walaupun belum tentu cocok gitu ya, karena kan setiap orang saya yakin dari latar belakang yang berbeda-beda, karakter yang berbeda, tapi semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi orang yang mendengarkan kan gitu. Jadi bisa jadi role model Iya. ya, caranya bagaimana memesakan masalah supaya tidak ragu Betul. dalam menjadi pengurus ya. Coba dulu ya, maksudnya kalau kita nggak coba tahu ya, misalkan jadi pengurus nanti nggak bisa ngatur waktu nih, kan belum nyoba. Iya. Kecuali- Mundur sebelum berperang nih. Nah, kecuali kita udah nyoba, udah jadi pandita nih, misalkan saya ternyata saya nggak cocok nih, ya udah nggak apa-apa juga, nggak salah. Toh ini kan kita berlatih. Iya. Kalau kita berlatih nggak cocok, ya baru kita bisa sesuaikan dengan jadi pengurus aja deh. Saya nggak mau jadi pandita karena waktu saya memang belum siap. Tapi udah nyoba nih, dibandingkan belum nyoba, tapi udah bilang kayaknya nggak bisa deh ngeliat teman saya itu malah dia keluarganya berantem lah. Kan kita beda karakternya, ya kan? Iya. Mungkin juga ada itu contoh kasus yang perlu dibahas lebih dalam lagi, penyebabnya apa, apakah panditanya atau hal lain kan gitu. Jadi menurut saya di sini kita harus belajar lebih dalam, menenangkan diri, melihat lebih dalam apa sih inti dari masalah itu sebenarnya. Oh iya nih, jadi harus happy dalam pelayanan ya. Iya, kalau sempet enggak sempet, gitu. iya, Betul. betul. Yang ketiga nih, keluarga nih belum dijawab nih tadi nih. Oh iya, tadi kan keluarga kan sebelum jadi sebelum istri kan, sebelum istri, oke. kan orang tua. Orang tua, ya tentu saja pasti ya orang tua saya memang bukan dari aktivis Buddhis, bukan dari pengurus Buddhis, dia biasa aja, maksudnya keturunan Buddha lah ya, keturunan agama Buddha. Jadi saya tahu tadi kan saya tahu agama Buddha dari sekolah kan, jadi menurut saya sekolah penting banget. Nah tapi orang tua selalu bilangnya gini waktu dulu, jaga kesehatan, jangan pulang malam, karena sekolah kuliah, dulu saya ingat banget kuliah, kerja, terus pulang masih kuyara kan Sabtu Minggu, jadi orang tua selalu berpesannya istirahat. Tetapi apa yang orang tua sampaikan saya bukan berarti acuhkan, bukan. Oh iya gitu. Iya. Saya tetap menjaga kesehatan, saya tetap menunjukkan semangat saya, jangan sampai kalau saya sakit terlihat kayak aduh ya nih kuyara capek jadi sakit gitu ya. Saya enggak gitu. Tapi saya buktikan dengan cara dengan saya ke wihara ternyata ada perubahan lebih baik loh di rumah. Oh jadi dengan ke wihara apa yang saya pelajari, saya Bisa praktekkan, ternyata orang rumah nggak usah kita kasih tahu, dia bisa merasakan gitu. Bisa mendapatkan manfaat yang baik, positif ya. Malah sekarang saya kalau di rumah malah suka, bukan di ini ya, misalnya bercanda gitu ya. Ada Romo mau minta pendapat nih gitu. Jadi kayak malah mereka lebih lebih happy dengan Lebih happy. kondisi saya sekarang. Mungkin memang awalnya karena belum ada hasilnya ya, semua juga kalau namanya proses pasti orang berpikirnya capeknya, lelahnya, kasihan lihat pulang kuliah Iya. kerja. Tapi ya sekarang sih udah lebih terjawab dengan apa yang kita praktekkan, membawa aura yang positif ya di keluarga, dan Samitovo sampai sekarang masih berjalan lancar. Ternyata proses tidak mengkhianati hasil ya. Itu mungkin kata-kata itu yang mungkin perlu diehipasikokan. Iya, Itu betul. memang sudah diehipasiko kasarnya. Iya, ini pertanyaan, ini apa yang menjadi goal ataupun tujuan yang mau dicapai menjadi pandita nih? Oke. Dan untuk generasi muda gimana? Ada goal-goal yang mau dicapai nggak deh? Oke ya, jadi kalau bicara terkait goal ya juga harapan, sebetulnya jadi pandita ini mengalir ya kalau saya bilang, di luar dari tadi kan kita bicara melayani. Ternyata memang jadi pandita ini adalah goalnya, apa yang saya pelajari ternyata lebih melatih diri sebenarnya. Karena tadi kan sebagai pandita mungkin ada tambahan yang kita harus latih selain Pancasila 5 sila itu ya. Kita ada ke-6 kita kalau bisa mengurangi keserakahan.
terus juga tidak berniat jahat, dan yang terakhir jangan sampai punya pandangan salah. Betul, pandangan Jadi, sangat penting. betul. Ya. Nah, jadi dari situ merefleksikan diri bahwa menjadi pandita ini goalnya supaya diri saya mampu memahami kata-kata pandita ini. Jadi yang dibilang oleh, mungkin saya sering kan kalau ikut pelatihan kan sering dia suka bahwa pandita adalah sebenarnya kan calon-calon untuk bisa menjadi samana ya ke depannya. Iya, jadi orang suci. Iya, oke, kita nggak bilang sucinya lah, tapi menjadi melatih diri lebih lagi nanti, Iya. mempersiapkan diri ke sana. Dan saya rasa saya udah mulai berasa goalnya jelas bahwa oh iya, jadi pandita bukan masalah melayaninya doang, tapi melatih dirinya ini yang penting. Jadi goal saya itu harapannya adalah semoga diri saya makin dalam berlatih, baik dari sisi kemarin kan Pak Baja ya kan mencoba merasakan hidup sebagai seorang samana gitu ya. Kemudian ada latihan apapun nanti saya coba ikuti. Semoga saya bisa lebih mendalam menyadari diri saya seorang diri ini adalah seperti apa sih? Orang yang berarti itu seperti apa sih gitu rasanya. Itu mungkin goal secara pribadi. Iya. Tentu saja ya kalau bicara tujuan, ya umat Buddha tujuannya apa sih? Ya kita semua untuk mencapai nibbana. Nibbana. Itu udah nggak usah Iya. disebutkan lagi. Tapi kapannya itu kan kita nggak tahu nih. Tapi kan minimal punya aspirasi ke sana. Nah, Iya, betul. supaya kita lebih mendalam, sehingga kalau kita sudah belajar lebih mendalam, ya kan, saya selalu kadang kepikiran ya di laut tuh ya, kayak di pantai kan itu jernih tuh, bawahnya kan pasir-pasir ya kan, Iya. airnya kan goyang-goyang tapi kan dasarnya tetap nggak bergerak ya. Jadi kalau sudah belajar lebih mendalam, semoga tantangan di duniawi secara fisik atau panca indera tidak menggoyahkan batin saya, tapi malah lebih bisa membuka wawasan saya bahwa oh ternyata dengan kita berlatih bisa melihat perubahan ini lebih dalam. Ternyata perubahan ini adalah perubahan yang ada adalah perubahan secara bentuk, secara panca indera, secara penglihatan, secara dunia, teknologi, zaman, tetapi dalam batin tidak berubah. Maksudnya terkondisi, tidak terganggu lah gitu. Tidak sadar lah. Tidak, ya tetap Sadarnya kita tidak. sadar bahwa melihat perubahan itu, kita menyadari adalah proses perubahan. Oh ini tuh sebuah perubahan, dan memang perubahan itu ada kalau memang ada sesuatu bentuk lah istilahnya. Kalau selama masih ada bentuknya ya pasti akan berubah keadaan itu. Betul. Nah itu dari sisi pribadi ya. Nah dari sisi tadi muda-mudi, Iya, dari harapan sisi Mbak. eksternal, harapannya ya semoga dengan praktek yang saya lakukan dan saya pelajari lebih dalam, saya bisa bagikan ini kepada generasi muda supaya mereka bisa melihat ada contoh bahwa oh iya, jadi muda pun kalau mau berlatih bisa loh, nggak harus nungguin tua loh, nggak usah nungguin harus kita berkeluarga nanti nggak dapat. Tadi yang dibilang Masis kan, oh kalau jadi pandita belum punya jodoh ntar susah loh. Kata siapa? Malah kalau jadi pandita berlatih, kan tadi dibilang berlatih kan makin dalam kan, airnya makin bening kan. Coba, orang lebih suka air keruh apa air bening? Air bening kan? Pasti kalau kita mau ke pantai, nyari pantainya yang bening kan? Yang bisa ngelihat dasar kan? Nah, itu yang dicari sama orang. Justru semakin kita berlatih ke dalam, semakin dasarnya dalam, dan semakin bening atasnya, semakin orang tertarik pengen melihat yang di dalamnya. Oh, jadi ini untuk himbauan untuk muda-mudi. Iya, jangan takut untuk berkomitmen menjadi pengurus ataupun menjadi pandita muda selanjutnya. Karena apa? Semakin menarik. Semakin menarik harganya. Pasarannya semakin bagus ya. Saya itu akui ya bahwa pasti secara bukan logika ya, secara mengalir kalau kita sudah belajar dalam, yang kita bagikan pun kan orang lebih merasakan manfaatnya, dan oh iya benar ya. Secara moralitas diri sendiri juga lebih baik. Jadi kan orang pasti akan memilih orang dengan kualitas moralitas yang lebih bagus. Betul. Coba ya kalau ditanya ya mungkin kurang lebih pasangan maunya apa sih? Memang awalnya kita melihat fisiknya, jasmani itu bahwa melihat lokasinya. Lokasi wisata di mana sih? Oh di pantai ini, pantai ini. Tapi ketika kita datang melihat lokasinya, tapi kalau air keruh mau nggak? Nggak mau. Nggak mau juga. Tapi ketika kita datang, orang udah lihat ternyata yang dicari apa? Pantai beningnya. Jadi orang nggak cari lokasinya, tapi cari di mana sih pantai yang bening. Tuh, masih yang bisa nyelam, bisa main ikan, bisa ngelihat itu. Nah, itu jadi, ya harapannya ya, semoga banyak yang bisa semoga banyak yang bisa
mencoba dulu dan bisa makin banyak yang berbagi karena saya seorang diri dan saya bukan seorang diri, semoga saya bisa mewakili yang muda karena saya rasa yang muda juga bukan saya doang, tapi saya Amitofo ya diberi kesempatan untuk berbagi di sini, semoga apa yang saya bagikan bisa mewakili yang lain dan semoga yang lain yang muda-muda mau mencoba silakan mencoba dan setelah dicoba bisa berbagi silakan bagikan. Iya, betul. Bagus sekali sharingnya hari ini. Ya, ternyata tokoh muda hari ini mungkin besok-besoknya itu adalah pemimpin buat kita umat Buddha nih. Enggak ya. Amitofo, semoga Amitofo, bisa ada iya kesempatan nih. belajar, praktek Iya. dan berbagi lah. Ya. Jadi ini terakhir nih. Mm-mm. Ini kita berbicara tentang kepemudaan muda nih. Bagaimana dengan pembinaannya di MBI kita khususnya tuh pembinaan anak-anak muda untuk menjadi tuh gimana nih pembinaannya? Jadi kalau menurut saya ya untuk pembinaan sih sebetulnya saya lihat dari sisi visi misi semua tuh udah bagus sekali ya. Jadi kalau saya lihat itu semua sudah mengarah ke bawah. Hanya tinggal tadi komunikasi yang tadi dibilang mampu nggak ini tersosialisasikan ke umat-umat kita, ke anak muda-mudi kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang mau nggak mau harus tampil. Kita harus tampil, tapi harapan saya selalu membuat harapan, ada 3 harapan sebenarnya. Ada 3 harapan ini. Iya, sebenarnya saya selalu, tapi saya coba mau jalankan ini di Sekber PMVBI Banten ya. Saya kan kebetulan Dewan Pengawas juga di Sekber PMVBI Banten. Jadi saya harapkan dengan nanti supaya ini terjalin komunikasi, setiap wihara itu harus memberi kesempatan dari MBI-nya untuk dijadwalkan mengisi di setiap kebaktian. Nggak usah harus sebulan sekali ya, 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, tapi udah dijadwalkan. Jadi ada ruangnya untuk jadi praktekkan ya. Jadi wihara-wihara nanti dari melalui Sekber bersosialisasikan setiap wihara yang kebaktian muda-mudinya, pengurusnya kita himbau, nih undang MBI-nya. Yang datang mau siapa ya terserah, undang aja MBI-nya. Nanti kan MBI akan mengutus siapa yang datang, siapa yang bisa, siapa yang bersedia berbagi di wihara ini. Karena tidak mudah berbagi ke muda-mudi. Dengan bahasa-bahasanya harus dengan edukasi, tetapi milenial, tetapi spiritualnya dapat gitu loh, masuk gitu kan. Itu kan menjadi, kita lihat situasi muda-mudi. Akhirnya nanti kan MBI bisa melakukan evaluasi dari apa yang sudah dicoba. Itu yang pertama. Kedua pun sama. Pengurus umum, MBI ini kan sebenarnya pengurus umum kan. Supaya bisa cair adalah ya muda-mudi diundang juga untuk mengisi. Boleh nggak? Boleh. Jadi bisa ada saling. Betul, nanti dari sekbernya ngisi, ini kan bisa aja dia ngisi nggak sendiri, bisa aja dia berdua, bertiga, ngajak pengawasnya kan bisa. Jangan berpikir bahwa sekber PFB itu hanya isinya anak muda yang hura-hura, tetapi kita coba pengen lihat gitu. Nah, kalau kita bisa lihat, kita bisa tahu bahwa oh ternyata dia punya kompeten, kita harus bina, kita harus melibatkan dia. Dengan cara apa? Masukin nantinya setelah dari kepemudaan, masuklah sebagai pengurus umum. Jadi anak muda-mudi ini harus masuk pengurus umum. Itu udah nggak ada cara lain supaya gapnya jangan terlalu jauh. Kalau nggak nanti gapnya jauh lagi, ntar muda-mudi keburu hilang dulu. Wihara sepi, baru ntar dia balik lagi, nggak dapat transisi ini kan. Regenerasinya jadi mandet. Betul. Harusnya setelah dia lulus kuliah kerja, kalau yang nggak aktif di muda-mudi karena merasa saya udah nggak muda. Udah nggak muda kok, mereka anak-anak, tapi saya mau ke atas pun nggak ada yang ngajak gitu. Tarik mereka, jadikan dia pengurus di pengurus umum. Dengan begitu maka regenerasi akan bisa berlangsung nggak terlalu jauh gitu harapannya. Dan yang ketiga harapannya semoga ada teknologi, aplikasi, ruang sharing di mana masih banyak orang yang mau sharing malu. Banyak kan japri. Kalau dia percaya, kalau dia memang nyaman sama orang itu dia akan japri. Saya ada masalah ini, masih muda-mudi nih ya, baru nikah begini, ini kok ada mau wihara tapi susah nggak sempat orang tua gitu. Jadi gimana caranya? Harus ada ruang sharing itu supaya orang bisa istilahnya bisa curhat tapi kita nggak kasih identitas. Orang kan malu nih. Oh, saya ngerti. Ini seperti konseling gitu. Iya, konseling, tetapi jangan sampai orang ini pertama kan masih malu. Saya nggak usah tulis nama saya panggilan saya misalkan Kus, saya bilangnya di Kus mau sharing gini. Nanti kalau memang ada jawaban yang lebih lanjut, baru datang ke wihara dan itu baru kita bisa lihat, kita bisa bina dia. Kalau enggak, orang nggak akan mau karena malu.
Pasti kan, karena kan kalau mau cerita yang sesuatu masalah itu pengennya sama orang yang dipercaya Dan nyaman. dan bisa memberikan masukan yang bagus. Tapi kalau mau masuk duluan ini nggak tahu caranya gimana, akhirnya dia tahan, akhirnya ya keburu besar dan akhirnya ya mungkin pengobatannya sulit ya. Kalau kayak penyakit kan ada stadium 1, 2, 3. Nah, harapannya ruang sharing ini bisa mengidentifikasi awal mana-mana yang kira-kira masalah ini, ini mah dasar. Oh, ini udah mulai nih, kita harus coba rangkul. Berarti masih ada ruang ya. Aplikasi loh tadi Donilo. Berarti aplikasi ini bentuknya berarti yang mudah-mudi yang bisa. Iya, tentu saja. Ya, Aplikasi untuk yang tua agak susah. saya lihat sekarang di MBI kan udah mulai bercampur ya sama yang Iya. muda. Harapannya ya ini bisa dicoba bukan direalisasi ya, dibahas dulu lah kira-kira bagaimana kendalanya. Nanti harus mengundang Diku Sangha sebagai advisor, nggak boleh juga sembarangan yang jawab, harus yang jawab ini nanti di approve sama bikunya atau gimana lah supaya kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah lebih awal supaya nanti tujuannya orang ini mau ke wihara untuk datang, kalau enggak nggak bakalan mau datang ya. Iya, jadi ada untuk ruangnya untuk menarik. Bahkan mungkin saja bagi pandita ada yang mau curhat tapi mungkin dia nggak enak mau cerita di mana kalau nggak ada tempatnya, mau kesini takut ntar ketahuan nih. Nah gitu ya, jadi kalau ada ruang itu kan nama saya ditutup ya, saya disamarkan lah ya, anggap aja lah disamarkan sehingga lebih luas gitu maupun sharing juga. Sampai akhirnya dia percaya diri dan nanti akhirnya mau pede. Semoga itu harapan. Oh, harapannya yang baik sekali. Ya, untuk muda-mudi memang harapan bangsa, orang bilang ya. Muda-mudi itu harapan bangsa. Pemimpin di masa depan kita. Ya, dari generasi muda itu sangat diperlukan untuk estafet kepemimpinannya supaya ajaran Buddha di Indonesia itu masih bisa tetap berkembang. Terima kasih untuk Upasaka Pandita Fericus hari ini sudah datang ke tempatnya Lake of Wisdom ini untuk berbagi pengalamannya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat bagi pendengar viewers semuanya. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih ya, Bu.